What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Brother. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan para prajurit yang sedang berolahraga. Mereka mengasah kekuatan mereka karena hanya tersisa 4 hari sebelum mereka turun ke medan pertempuran. Lantas kita pun diperkenalkan dengan seorang kapten yang bernama Sam. Dia menuliskan sebuah surat untuk istrinya yang bernama Grace dan meminta temannya untuk mengirimkan surat itu. Sam benar-benar berharap surat itu tak pernah sampai ke istrinya, karena jika Grace menerimanya berarti Sam telah gugur. Lantas setelah itu Sam pun pulang ke rumah untuk bertemu keluarganya. Malam itu semua anggota keluarga mengadakan makan malam. Di sana juga ada Tommy, adik dari Sam. Lantas di saat sedang makan malam itulah tiba-tiba ayah mereka yang bernama Hank membandingkan Sam dengan Tommy. Sam benar-benar sukses di dunia militernya, sementara Tommy dia baru aja keluar dari penjara. Dan itu kayaknya udah jadi masalah di setiap keluarga yang punya orang tua kolot. Beberapa hari berlalu, Sam pun berangkat menuju Afghanistan bersama beberapa anak buahnya. Dan saat itu mereka berada 3 menit sebelum pendaratan. Anehnya tiba-tiba helikopter mereka dibidik dan beberapa prajurit pun akhirnya terjatuh ke laut. Lantas beberapa hari kemudian terdapat 2 tentara yang datang ke rumah Sam. Dan mereka pun mengirimkan Grace sebuah surat, yang mana itu menandakan kalau Sam telah gugur. Grace tak menyangka mendengar berita itu. Lantas tak lama setelah itu mobil milik Sam datang. Tapi yang keluar bukanlah Sam, melainkan adalah Tommy, adiknya. Dan dalam momen itulah Grace pun memberitahu Tommy bahwa Sam telah berpulang. Setelah itu Tommy kembali ke rumah orang tuanya dan merenung di balkon karena masih syok dengan berita tadi. Beberapa hari berlalu, pemakaman Sam diadakan dan semua orang masih nggak percaya bahwa Sam telah meninggalkan mereka. Keluarga tak diberikan akses untuk melihat isi di balik peti tersebut dengan alasan keadaannya yang telah hancur. Beberapa rekan dari Sam pun memberikan bela sungkawanya kepada keluarga Sam, dan setelah itu mereka pun akhirnya pulang. Kita kemudian dibawa ke Afghanistan, dan ternyata Sam serta beberapa anak buahnya ternyata masih hidup. Mereka berjalan di tengah gurun bersama orang-orang di sana. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bawah tanah dan menutupnya secara permanen. Lantas keesokan paginya keluarga Tom memutuskan untuk membuat cake guna menghibur Grace yang masih berduka. Hank menceritakan masa kecil Tommy dan Sam, di mana saat kecil dulu ternyata Tommy sebenarnya lebih pintar dari Sam. Namun memang Sam bernasib lebih mujur dari Tommy mengenai karirnya. Sementara itu Sam dan yang lainnya pun terus berusaha untuk membuka pintu agar bisa keluar dari sana. Namun tiba-tiba ada sebuah laras panjang yang mengarah ke arah mereka. Dan itu seketika membuat mereka berhenti untuk mendobrak pintu tersebut. Beberapa saat kemudian Sam dan yang lainnya dikeluarkan. Dan di saat itu Sam terus menyuruh mereka untuk menjaga kerahasiaan apapun yang terjadi. Lalu begitu mereka sampai di sebuah gurun, mereka pun menyaksikan beberapa pria yang dipulangin ke dunia anime secara random. Lalu mereka mendesak Sam dan kawan-kawan untuk membocorkan strategi dari tentara AS. Namun mereka tetap diam sesuai dengan arahan sang komando. Dan itu mengakibatkan mereka semua yang kembali ditahan. Di sisi lain, Grace yang masih berduka memutuskan untuk memeriksa dapur dan melihat putrinya yang bernama Maggie tengah mengecat dinding bersama Tommy dan 3 pekerja lainnya. Mereka pun terlihat sangat akrab dan senang melakukan pekerjaan itu. Grace merasa sangat terbantu dengan keberadaan Tommy yang berinisiatif datang ke rumah untuk sekedar bermain bersama Maggie. Dan kala itu kebetulan Hank, ayahnya Sam, meminta agar rumah putranya itu direnovasi agar setidaknya sedikit menyembuhkan duka lara dari Grace menantunya. Di gurun terlihat seorang pria yang menghampiri Sam dan menunjukkan sebuah rekaman. Ternyata salah satu prajuritnya yang bernama Joe mengatakan kalau Afghanistan adalah milik kelompok mereka.
Anehnya, pesan singkat itu pun ditutup dengan kata I love you untuk istri dan juga putrinya. Setelah itu, Sam pun didesak untuk membuat rekaman serupa. Ia juga menyuruh menyebutkan nama dari kedua putrinya. Dan karena kali ini nggak disuruh ngebocorin rahasia tentara AS, Sam pun akhirnya menyetujuinya. Sementara itu, di rumah, Tommy dan dua keponakannya berniat memberikan sebuah surprise. Sesaat kemudian, Grace yang baru saja sampai di rumah melihat pesan di dinding berupa petunjuk arah. Dan begitu tiba di dapur, ternyata ada semua sahabat serta keluarganya yang bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Grace. Lantas siang harinya, untuk merayakan ulang tahun Grace, ia pun pergi bersama Tommy dan kedua putrinya. Mereka pergi ke arena seluncuran es. Terlihat Maggie yang berlari sembari disusul oleh Grace. Lantas Isabel sang kakak yang berada di sisi Tommy mengatakan kalau ia iri lantaran semua orang menyukai Maggie. Seketika Tommy pun relate dan langsung merangkulnya. Ia benar-benar tak ingin Isabel merasakan apa yang ia rasakan, yaitu dibanding-bandingkan dengan saudaranya sendiri. Untungnya dengan cepat Tommy berhasil menenangkan Isabel dan mereka pun akhirnya bermain seluncuran bersama layaknya sebuah keluarga harmonis. Lantas sore harinya Tommy mendatangi bank yang beberapa tahun lalu ia jadikan sasaran perampokan. Ia ingin meminta maaf dengan semua pegawai di sana. Lantas setelah usai, Tommy pun kembali ke rumah Grace dan kemudian menceritakan apa yang baru saja ia lakukan. Mendengar hal itu, Grace pun mengatakan kalau ia bangga dengan perubahan Tommy. Tom yang sangat jarang dipuji itu pun seketika terdiam sambil menatap mata iparnya itu. Lalu sambil menikmati minuman, obrolan pun menjadi semakin hangat. Mereka pun hanyut dalam suasana sampai akhirnya mereka justru melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan ya, kejadian itu pun membuat Grace jadi nggak bisa tidur semalaman. Di sisi lain, Sam dan prajuritnya yang tetap kekeh merahasiakan strategi mereka akhirnya terus-terusan dihukum menggunakan logam panas. Lantas setelah itu, Sam diberikan sebuah pipa yang terbuat dari logam. Dan Sam diminta untuk memulangkan temannya sendiri ke dunia anime. Sam menolak keras pada awalnya. Namun kelompok itu malah menyemangati Sam dan memastikan kalau Sam bisa melakukannya. Hal ini pun membuatnya frustasi. Dan satset Sam pun akhirnya memulangkan Joe ke dunia anime. Beberapa minggu berlalu, akhirnya sebuah helikopter mendatangi kelompok itu. Ternyata itu adalah petugas evakuasi yang mencari keberadaan Sam dan prajurit AS. Mereka pun mencoba menghalau, namun karena kurangnya amunisi, tim evakuasi pun berhasil mengalahkan mereka. Lalu mereka juga berhasil menemukan Sam yang kala itu terlihat benar-benar kebingungan. Sam mengalami perubahan mental yang benar-benar berbeda. Sementara itu, Grace pun tersenyum ketika melihat kedua putrinya yang sedang bermain salju bersama dengan Uncle Tommy. Grace kala itu benar-benar bersyukur karena Tommy mau memperbaiki suasana rumah semenjak Sam meninggalkan mereka. Gak lama kemudian telepon pun berbunyi dan dengan cepat Grace mengangkatnya. Telepon itu pun membuat Grace seketika terkejut karena ia dikabari kalau Sam ternyata akan dipulangkan. Lantas beberapa jam kemudian pesawat yang membawa Sam mendarat di bandara. Keluarga besar Sam pun hadir untuk menyambut kepulangannya. Lantas ketika Sam pulang ke rumah, dia pun melihat dapur yang telah direnovasi dengan indah. Dia bertanya siapa yang melakukannya. Maggie dan Isabel pun menjawab bahwa ini adalah pekerjaan paman mereka, yaitu si Tommy dan juga 3 pekerja lainnya. Lantas keesokan harinya, Hank melihat ada sesuatu yang aneh dari Sam. Sam seperti menutup diri dan juga jadi pendiam. Ia pun menghampiri Sam dan bertanya apakah Sam baik-baik saja. Sam menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Hank pun bilang kalau Sam butuh teman bicara, dirinya akan selalu ada untuk Sam. Keesokan harinya, istri dari anak buah Sam mengunjungi rumah mereka. Wanita itu terus mengadu pada Grace kalau ia mengalami mimpi buruk. Sam yang kebetulan berada di dapur pun ditanya oleh wanita itu apakah dia melihat Joe. Sam pun seketika nge-freeze dan dia terdiam kala itu.
Melihat Sam yang hanya terdiam benar-benar membuat Alice menjadi benci padanya. Ia menanyakan mengapa Sam bisa selamat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya sementara Joe suaminya tak akan pernah menemuinya lagi. Mendengar hal itu, Sam pun akhirnya pergi. Dan ternyata Sam pergi ke camp dan mengatakan pada pimpinannya bahwa dia ingin kembali ke Afghanistan untuk melihat beberapa anak buahnya. Atasannya pun bilang kalau itu hanya akan membuang waktu saja dan ia benar-benar melarang Sam. Berbagai keanehan mulai terjadi kepada Sam. Hal ini pun membuat kedua putrinya jadi kurang respect padanya. Contohnya seperti saat makan malam, Sam seperti sedang memikirkan sesuatu. Di saat istri dan anak-anaknya saling bercanda, Sam hanya diam, gak tertawa ataupun tersenyum sedikit pun. Sam malah memilih berjalan keluar yang membuat Maggie serta Isabel merasa jadi agak takut. Grace kemudian menghampiri Sam dan bertanya ada apa gerangan. Sam kala itu malah menuduh dan mengatakan pasti ada sesuatu yang terjadi antara Grace dan Tommy yang dia nggak ketahui. Grace pun akhirnya berbohong dan mengatakan kalau dia dan Tommy nggak pernah melakukan apapun. Tommy datang kemari hanya untuk menghibur kedua keponakannya dan itu benar-benar membantu keadaan mereka. Namun kala itu Sam masih saja tak percaya dan mengira bahwa mereka pasti sudah macam-macam. Beberapa waktu berlalu mereka pun mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Maggie. Mereka semua berkumpul di rumah dan Maggie terlihat gak sabar untuk membuka kado. Namun kala itu Grace mengatakan kalau acara belum bisa dimulai karena Tommy belum datang. Sesaat kemudian Isabel membukakan pintu dan ternyata itu adalah pamannya yang datang bersama dengan seorang wanita. Anehnya ketika melihat hal itu Isabel malah tiba-tiba marah. Padahal sebelumnya Isabel benar-benar menunggu-nunggu Tommy. Lantas ketika makan malam dilaksanakan Isabel masih saja terlihat marah. Sam saat itu menatap Isabel. Namun Isabel malah berteriak. Ia menyalahkan sang ayah yang kala itu tak ada di acara ulang tahunnya. Ia juga akhirnya mengungkapkan bahwa ia cemburu kalau dirinya selalu dibanding-bandingkan dengan Maggie. Entah apa yang ada di pikirannya, Isabel justru ingin sang ayah menghilang dari hidupnya. Ia lebih memilih ibunya bersanding dengan paman Tommy yang selalu baik padanya dan selalu ada di sisinya. Gadis kecil itu pun juga akhirnya membuka rahasia dan mengatakan kalau ia pernah melihat paman Tommy dan ibunya melaksanakan perpusrengan duniawi dengan pintu kamar yang terbuka. Seketika acara makan malam pun berantakan. Lantas setelah itu Isabel meminta maaf pada ibunya. Dia mengatakan semua hal tadi karena lebih suka dengan paman Tommy ketimbang ayahnya sendiri. Sementara itu Tommy malam itu pergi keluar untuk merenung. Grace sebenarnya ingin meminta maaf namun ia terlalu takut kepada Sam. Lantas setelah beberapa saat Sam pun menghampiri Grace dengan membawa sebuah linggis yang membuat Grace jadi semakin ketakutan. Sam kemudian mengamuk di dapur sambil berteriak tentang rasa sakit yang ia rasakan. Sesaat kemudian Tommy datang dan Sam seakan ingin memulangkan adiknya itu ke dunia anime. Kala itu Tommy pun langsung meminta maaf dan benar-benar menyesali perbuatannya. Namun tiba-tiba Sam malah mengeluarkan senpi dan benar-benar ingin menjedornya. Grace yang melihat hal itu pun semakin ketakutan dan dengan cepat ia pun menghubungi polisi. Untungnya beberapa saat kemudian polisi cepat datang dan langsung mengamankan Sam. Ia pun dibawa ke tempat rehabilitasi. Beberapa hari berlalu Sam pun menghubungi Tommy. Ia mengatakan kalau dirinya sudah memaafkannya. Ia juga sekaligus berterima kasih karena telah menggantikan perannya sebagai ayah kepada kedua putrinya. Dan pada momen itu ia pun berjanji untuk memperbaiki hidupnya dan mengembalikan keutuhan keluarganya seperti dahulu kala.